Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas 11 distrik 2. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran PKN yang dipelajari di kelas 10. Sistem cara proses alur yang menghubungkan beberapa bagian yang memiliki fungsi yang berbeda dan harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti sistem hukum. Hukum adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Peraturan, sanksi maupun denda yang berupa uang, penjara, atau barang yang disita oleh pembuat hukum. Pengelompokan. 1. Wujud tertulis dan tidak tertulis. 2. Wilayah berlaku lokal, nasional, dan internasional. 3. Waktu berlaku sekarang, berlaku yang akan datang, atau hukum asasi. 4. Sifat memaksa, memonopoli, mengatur semua. 5. Privat publik. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara terkandung dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. 3. Warga negara adalah penduduk yang dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau warga negara itu. Apakah warga negara Indonesia harus orang Indonesia asli? Tidak, karena banyak warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dan akhirnya berpindah ke warga negaraan. 2. Apakah warga negara Indonesia harus tinggal di negara tersebut? Tidak, dikarenakan warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan, entah itu karena pekerjaan, pendidikan, dan banyak warga negara Indonesia banyak tinggal di negara lain. Hakikat bangsa dan negara. Bangsa dan negara adalah unsur pembentuk. Bangsa itu ada ras, bahasa, budaya, dan agama. Negara ada konstitutif dan deklaratif. Konstitutif terbagi menjadi 2, rakyat dan wilayah. Rakyat adalah penduduk atau bukan penduduk, seperti warga negara atau bukan warga negara. Wilayah terbagi menjadi 3, darat, laut, dan udara. Darat seperti alami, buatan, atau geografis. Laut, zona teritorial, zona bersebelahan, dan laut bebas. Bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal bersama, punya persamaan ciri khas bangsa tersebut membedakan dengan bangsa lain. Hubungan struktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ada MPR dan DPR RI. Eksekutif, presiden plus wakil presiden, menteri, gubernur plus wakil, wali kota atau bupati plus wakil, camat, lurah, kepala desa, RT RW. Yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Apa itu hubungan struktural? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara pemerintah di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah, provinsi atau kabupaten, kota merupakan penyelenggara pemerintah di wilayah daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Apa itu hubungan fungsional? Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah yang baik. Pembagian tugas dan wewenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Peranan pers di Indonesia. Pengertian pers. Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, data maupun grafik. Fungsi pers. Menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi pers adalah sebagai media informasi. Pers sebagai media informasi memiliki peranan penting karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan informasi yang mendukung kegiatan atau aktivitas masyarakat. Contoh, informasi tentang kebijakan pemerintah, program, dan aturan dari pemerintah. Pers sebagai media pendidikan. Informasi dari pers yang disebarluaskan melalui media memiliki fungsional, mendidik, mencerdaskan, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Pers sebagai media entertainment, hiburan. Pers sebagai hiburan yang mendidik, tidak melanggar norma agama, HAM, aturan yang ada. Contoh, acara musik dan film televisi. Pers sebagai media kontrol sosial, memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif, membangun. Contoh, mengkritisi kebijakan pemerintah yang sifatnya membangun, memberikan solusi. Pers sebagai lembaga ekonomi. Pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat. Pers juga menyediakan jasa sosial untuk kepentingan masyarakat, misalnya meliputi dan memberikan tentang kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat. Contohnya seperti bakti sosial, pembagian bantuan. Peranan pers menjadi lembaga infrastruktur politik di Indonesia, berada di masyarakat dan memiliki peranan dan fungsi untuk masyarakat dan negara. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Peranan pers, saluran informasi kepada masyarakat. Pers memiliki peran mencari dan menyebarluaskan berita secara cepat pada masyarakat, jadi sarana informasi antar kelompok masyarakat dan sarana pertukaran informasi. Saluran debat publik dan opini publik. Masyarakat dapat menyampaikan beragam aspirasi, kritik, usul, pendapat, dan saran melalui pers. Sekian dari saya, terima kasih.